Nah, biasanya nih sebelum pengajuan asuransi, kita kan pasti sebagai calon nasabah dikasih ilustrasi ya sama agennya. Tapi nih sayangnya ternyata masih banyak teman-teman yang belum mengerti gimana sih cara bacanya. Halo semua, kenalin nama aku Zaira. Aku adalah seorang insurance storyteller. Aku biasa membuat konten edukasi seputar asuransi di sosial media. Nah, kali ini aku mau bahas gimana sih cara baca ilustrasi. Biasanya nih sebelum pengajuan asuransi, kita kan pasti sebagai calon nasabah dikasih ilustrasi ya sama agennya untuk kita mempelajari apa aja sih manfaat-manfaat yang terdapat di dalam asuransi yang mau kita ambil. Nah, tapi nih sayangnya ternyata masih banyak teman-teman yang belum mengerti gimana sih cara bacanya. Oke, langsung aja kita bahas. Sebagai disclaimer, ilustrasi yang akan aku pakai di video kali ini adalah ilustrasi dari perusahaan asuransi tempat aku bekerja. Tapi akan aku bahas secara general juga. Jadi langsung aja kita simak. Oke, step pertama di sini ada ilustrasinya. Nah, di halaman pertama itu biasanya ada data diri kita, data tertanggung, pemegang polis ataupun pembayar premi. Nah, tertanggung itu adalah pihak yang diasuransikan. Untuk pemegang polis adalah pihak yang berkuasa atas polis tersebut. Misalnya, kalau yang diasuransikan anak, pemegang polisnya boleh atas nama ibu atau ayah. Karena pemegang polis itu udah harus usia di atas 17 tahun. Nah, di halaman ini juga tertera premi yang harus dibayar setiap bulannya. Lanjut di halaman kedua biasanya berisi manfaat asuransi yang diambil. Nah, kalau produk unit link biasanya ada manfaat asuransi dasar dan manfaat asuransi tambahan atau rider. Nah, asuransi dasar ini adalah biasanya asuransi jiwa yang memang sudah input di dalam polis tersebut, udah nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, itu asuransi dasar. Nah, untuk asuransi tambahan yaitu adalah manfaat asuransi yang bisa kamu pilih sendiri. Kamu mau ambil manfaat apa, terus besarnya berapa. Nah, contohnya nih kayak gini, ada manfaat uang pertanggungan penyakit kritis. Nah, kamu bisa pilih berapa uang pertanggungan yang mau kamu ambil. Oh ya, yang manfaat asuransi dasar tadi, kamu juga bisa pilih mau berapa besar uang pertanggungan yang mau kamu ambil. Nah, di setiap manfaat yang kamu ambil juga ada penjelasan manfaatnya kayak gini, nanti kamu bisa baca lagi. Nah, kelihatan ya di paling ujung ada keterangan manfaatnya apa aja yang diambil dan ada penjelasan manfaat asuransinya juga yang bisa teman-teman baca sendiri. Nah, terus ada kolom tulisan masa asuransi. Nah, masa asuransi itu masa cover, seberapa lama kamu di cover oleh perusahaan asuransi tersebut. Misalnya, kalau asuransi jiwa masa covernya 77 tahun. Berarti selama 77 tahun ke depan perusahaan asuransi kamu akan mengcover kamu. Nah, di kolom selanjutnya ada santunan asuransi atau plan. Nah, jadi di situ ada keterangan yang berisi besaran uang pertanggungan yang akan kamu ambil. Atau kalau misalnya kamu ambil asuransi kesehatan, nah jenis plannya nanti akan tertera di kolom tersebut. Kayak gini ya, contohnya aku ngambil plan Classic Plus. Jadi nanti di sini ada penjelasannya juga. Classic Plus itu adalah asuransi kesehatan yang mengcover sesuai tagihan dan skema sendiri di seluruh Indonesia. Lanjut ke kolom berikutnya ada besaran iuran asuransi. Nah, iuran asuransi ini adalah biaya asuransi dari setiap manfaat, jadi ada rinciannya di ilustrasi tersebut. Contohnya nih kayak gini, untuk asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 50 juta, biaya asuransinya cuma 6.000 sekian. Nah, 6.000 sekian itu nantinya yang akan dipotong dari premi yang kamu bayar. Oke, lanjut ke halaman berikutnya ada ringkasan transaksi. Nah, ringkasan transaksi ini adalah ringkasan premi yang sudah kamu bayar per tahunnya berapa, dan kalau diakumulasi ke misalnya 10 tahun, nah total akumulasinya ada berapa. Nah, berhubung di sini aku bikin contoh 25 tahun, jadi di sini ada kelihatan ya dibayar total kontribusi sampai 25 tahun. Nah, di halaman berikutnya biasanya kalau produk unit link tuh ada ringkasan nilai tunai atau nilai investasi. Nah, untuk aku sendiri sebagai konsultan asuransi biasanya aku selalu nge-skip bagian ini. Aku lanjut dulu ke halaman proteksi. Setelah aku paham dengan proteksinya, baru aku baca sih nilai investasinya. Nah, di halaman selanjutnya ada tabel list manfaat penyakit kritis yang ditanggung untuk payer benefit. Karena di sini aku mengambil payer benefit, jadi di sini ada list penyakitnya apa aja yang di cover.
Contoh ya, di sini ada banyak banget, ada serangan jantung pertama, stroke, operasi jantung koroner, cancer. Nah, ini sih list-listnya yang nanti akan bisa dibaca lagi. Untuk lebih detail satu biasanya ada di polis. Nanti kalian bisa baca setelah polisnya sampai. Nah, jangan lupa di bagian paling bawah ini ada catatan untuk masa tunggu. Jadi setiap asuransi itu pasti punya yang namanya masa tunggu. Masa dimana kamu belum bisa pakai tuh asuransinya. Nah, kalau di sini ada notes-nya, berlaku setelah masa tunggu 90 hari sejak tanggal efektif polis. Nah, misal polisnya aktif tanggal 1 Januari, berarti dalam 90 hari ke depan si asuransinya belum bisa dipakai. Gitu. Nah, untuk asuransi kesehatan sendiri sepertinya aku harus bahas di video lainnya nih, karena untuk asuransi kesehatan itu details benefitnya sangat banyak sekali. Jadi aku lanjut ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya ada kategori list manfaat penyakit kritis. Karena di sini aku mengambil Flexi CI Syariah Gold. Jadi ini adalah asuransi santunan penyakit kritis. Dia mengcover 128 kondisi penyakit. Nah, di sini ada pembagian-pembagiannya, ada early, intermediate, advanced, dan catastrophic critical illness. Nah, setiap asuransi sih pasti punya kebijakan yang berbeda ya. Nah, kalau di sini tuh ada dijelasin early-nya itu apa aja penyakitnya, terus intermediate untuk stadium yang lebih lanjutnya seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari. Nah, jangan lupa juga baca syarat dan ketentuan polisnya, seperti pengecualian-pengecualian yang ada di dalam polisnya. Dan di sini ada penyakit-penyakitnya, nanti teman-teman bisa baca lagi. Kalau kamu udah paham sama manfaat asuransinya, sama ketentuan asuransinya, barulah kita buka nih halaman nilai tunai kalau kamu ambil unit link. Nah, kalau di polis aku sendiri, aku menaruh danaku di Alicia Rupiah Fixed Income Fund. Jadi, sebagian besar uangnya ditaruh ke dalam reksadana supaya lebih aman aja sih, karena kan memang tujuannya untuk proteksi ya, bukan untuk investasi. Jika di tahun ke-10 nilai investasinya ada di 8%, nah maka dana yang akan diterima oleh nasabah adalah sebesar segitu. Lalu di sebelahnya ada proyeksi investasi manfaat meninggal. Jadi ini adalah akumulasi total kalau misalnya nasabah sudah tutup usia, maka yang cair itu adalah uang pertanggungan dan nilai tunai pada saat itu. Jadi tadi kalau misalnya di tahun ke-10, contoh di tahun ke-10 tutup usia, maka yang cair adalah uang pertanggungan dan nilai tunai pada saat itu. Oke, jadi itu tadi hal-hal yang aku lakuin ketika lagi baca ilustrasi. Nah, biasanya setiap perusahaan asuransi itu mempunyai ketentuan yang kurang lebih mirip-mirip. Nah, sekarang aku mau kasih PR nih sama teman-teman. Coba cari agen asuransi yang sekiranya menurut kamu udah oke dengan kriteria kamu, lalu kamu minta bikinin deh ilustrasi. Oke, segitu dulu video dari aku. Boleh kasih like-nya kalau kamu suka video ini, atau share ke teman kamu supaya bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube aku biar gak ketinggalan informasi seputar asuransi. Untuk lebih banyak diskusi, aku biasanya sih selalu ngobrol di IG Story. Jadi boleh follow juga nih Instagram aku untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.